Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Jadi di sini saya Ariel Davina Alfarisa dari kelas 12 MIPA 5 akan menjelaskan mengenai biografi Ahmad Tohari, sinopsis novel Ronggeng Duku Paruh dan juga amanat dari novel Ronggeng Duku Paruh. Selamat menyaksikan. Ahmad Tohari lahir di Banyumas 13 Juni 1948. Ia lahir dalam keluarga santri. Ayahnya adalah seorang kiai dan ibunya adalah pedagang kain. Ahmad Tohari bersekolah di SMA 2 Purwokerto. Ketika di SMA, Ahmad Tohari sudah mulai tertarik dengan dalam bidang tulis menulis. Selama SMA, Ahmad Tohari mulai mengirimkan karya-karyanya ke berbagai media massa. Contohnya yaitu Kompas. Ahmad Tohari melanjutkan sekolahnya di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi di Jakarta tahun 1967 hingga 1970. Saat berkuliah di Yarsi, Ahmad Tohari bekerja di Bank Negeri Indonesia atau BNI sebagai tenaga honorer yang mengurusi masalah keuangan tahun 1966 sampai 1967. Namun Ahmad Tohari tidak menyelesaikan pendidikannya di Yarsi karena ia memilih untuk menetap di desanya, Desa Tinggarjaya, Banyumas. Selama di desa, Ahmad Tohari sibuk mengurus pesantren NU Al-Falah hingga tahun 1974. Setelah itu, Ahmad Tohari kembali melanjutkan sekolahnya di Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman sejak tahun 1974 hingga 1975. Baru 1 tahun belajar di Fakultas Ekonomi, Ahmad Tohari sudah memutuskan untuk pindah ke Fakultas Sosial Politik dari tahun 1975 hingga 1976. Sesudah menjalani kuliahnya di Fakultas Sosial Politik, Ahmad Tohari kembali fokus mengembangkan tulisannya. Semangat menulisnya mulai membara ketika cerita pendek ciptaannya bertajuk Jasa-Jasa Buatan Wirya memenangkan hadiah harapan Sayembara Cerpen Kincir Emas Raden Nederland Wereldom Roy. Serintil adalah bocah berusia 11 tahun yang berprofesi sebagai rempit. Dia dianggap keturunan Ki Secamenggala yang diyakini dapat mengembalikan citra pedukuhan. Serintil adalah anak yatim piatu. Kedua orang tuanya meninggal bersama 16 penduduk lain yang mengalami keracunan tempe bongkar. Kedua orang tua Serintil merupakan pembuat tempe itu. Serintil yang kala itu masih bayi, lalu dirawat kakek dan neneknya. Kakeknya meyakini Serintil sudah kerasukan indang ronggeng dan dilahirkan sebagai ronggeng dengan restu arwah Ki Secamenggala. Karena anggapan seperti itulah, Serintil digembleng menjadi ronggeng. Kartareja, sang dukun ronggeng, mengajak Serintil mengikuti tahapan sebagai ronggeng sesungguhnya. Sebagai awalan, Serintil disuruh untuk mandi kembang di depan cangkup makam Ki Secamenggala. Tahapan lain yang dilalui Serintil adalah buka kelambu. Dirinya tidak bisa memungut bayaran saat berpentas jika belum melalui tahapan ini. Di lain sisi, ada Rasus yang keberatan jika Serintil harus melalui semua syarat tersebut. Dia adalah teman main Serintil sejak kecil. Rasus merasa sakit hati dan cemburu karena Serintil menjadi ronggeng. Profesi ronggeng artinya Serintil menjadi milik umum. Kegalisan Serintil disayembarakan. Rasus makin marah saat dirinya yang berusia 14 tahun itu tidak bisa berbuat banyak pada gadis yang dicintainya. Hingga suatu hari, terjadi pertengkaran antara Dowan dan Sulam di emper samping rumah Kartareja untuk memperebutkan keperawanan Serintil. Rasus yang juga berada di sisi lain rumah tersebut tidak bisa melakukan apapun. Kartareja menyarankan seringgit uang emas untuk nilai keperawanan Serintil. Tapi Serintil mendadak muncul dari belakang rumah Kartareja dan mendatangi Rasus. Dia meminta Rasus untuk menggaulinya. Serintil lebih suka kehilangan keperawanan karena Rasus ketimbang dengan dua orang yang sedang memperebutkannya. Rasus mengiyakan permintaan Serintil. Setelah itu giliran Dower dan Sulam. Sementara Kartareja menikmati hasil menjadi mucikari berupa seringgit emas uang dari Sulam, lalu seekor kerbau dan 2 kuping perak dari Dower. Meski mendapatkan keperawanan Serintil, Rasus justru makin benci padanya karena pekerjaan ronggeng itu. Rasus pergi meninggalkan Duku Paruh dan meninggalkan sosok Serintil sebagai bayang-bayang ibunya yang telah pergi entah kemana. Serintil sempat menawarkan dirinya pada Rasus untuk dinikahi, namun Rasus sudah yakin dengan keputusan untuk menolaknya. Amanat yang bisa kita petik dari novel Ronggeng Duku Paruh ini yaitu mengajarkan kita untuk tidak melihat seorang dengan sebelah mata, namun lihatlah dari dalam dirinya juga. Jangan mudah dibodohi dan terhasut oleh orang lain.
Dan dalam menjalani kehidupan kita dituntut harus selalu bersyukur dan jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan seseorang di sekitar kita, seperti berbohong dan juga melakukan perbuatan-perbuatan kriminal. Terima kasih. Baiklah, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.